Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nata Reza. Saya Luigi Alfa. Saya Arsyadan. Kami mengajak abang kakak ayah bunda dimanapun berada untuk ikut program pembangunan Masjid Teras Taqwa lantai 3 Untuk kamar santri, aula, dan kamar tamu. Yuk jadi bagian untuk program kebaikan ini. Oke, dicantumkan di bawah rekening di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan dan ikut ambil bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didasari rasa cinta. Tapi kalau bagi keluarga muslim, cinta itu bukan sembarang cinta. Cinta itu ada syarat ketentuannya. Ya, dibangun di atas rasa cinta, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta karena hawa nafsu, bukan cinta karena kepentingan tertentu, bukan cinta karena harta, kedudukan, atau apapun itu selain karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian kita renungkan, kita di dalam berkeluarga itu bukan berarti yang kemudian punya keluarga itu harus menikah dulu, tidak ya. Di dalam keluarga kan ada anggota keluarganya. Nah, kita perannya di situ sebagai apa? Kalau peran kita masih sebagai anak, ya kita di anggota keluarga sebagai anak. Perannya sebagai anak, sebagai saudara, ya, sebagai cucu dan seterusnya. Kalau sudah berkeluarga, di keluarga inti kita memerankan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya. Itu juga masuk di dalam kaidah atau tataran konteks berkeluarga juga. Jadi kalau idealnya kita berkeluarga, kita berada di rumah, ada orang tua, kalau yang belum menikah ya, ada saudara barangkali, atau mungkin ada simbahnya, atau mungkin saudaranya, ya, saudara bukan kandung. Kadangkala juga tinggal di tempat kita, ya, termasuk sebagai keluarga juga, atau bahkan ada mbak atau embok gitu ya. Kalau mbak biasa masih muda, kalau embok sudah agak sepuh, yang biasa membantu pekerjaan di rumah atau di keluarga kita. Ya, jadi keluarga dan rumah tangga itu hampir mirip ya, tapi ada bedanya. Ya, ada bedanya. Kalau rumah tangga itu konteksnya lebih sempit. Semua yang tinggal di rumah kita itu bagian dari rumah tangga. Tapi kalau kemudian keluarga itu nanti akan terkait lebih luas lagi. Ya, orang yang tidak tinggal satu tempat dengan kita tapi masih memiliki hubungan darah, hubungan persaudaraan, nasab itu juga bagian dari keluarga. Ya, jadi yang kita bahas ini nanti secara skala luas kita bahas dari sisi berkeluarga. Ya, secara lebih sempit lagi kita bahas tentang rumah tangga. Ya, dan nggak usah khawatir yang belum menikah, yang belum berkeluarga, ya. Berkeluarga dalam tanda petik, ya, membangun rumah tangga atau keluarga sendiri masih dengan orang tua, inilah waktunya untuk persiapan, inilah waktunya kita untuk belajar. Belajar sebelum kita betul-betul melakukan, maka ya namanya beramal itu harus pakai ilmu dulu. Ya, yang sudah berkeluarga maka kita ambil pelajarannya untuk kemudian kita muhasabai diri kita, keluarga kita. Apakah sudah ideal atau belum? Ya, nah idealnya itu tadi, keluarga, berkeluarga, hidup berkeluarga itu ya dibangun di atas dengan rasa cinta. Rasa cinta yang bukan sembarangan, rasa cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika kemudian kita hidup berkeluarga, cinta itu ya, untuk mewujudkan cinta, ya bentuknya itu nanti akan terrealisasi di antaranya. Bisa dengan lisan kita, ucapan ungkapan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Ya, itu seharusnya kalau cinta kita dibangun atas dasar cintanya karena Allah, maka wujud dari cinta itu akan berubah bentuk menjadi ucapan-ucapan, menjadi lisan, perilaku, perbuatan yang Allah ridhoi. Itu poinnya di sana. Yang Allah ridhoi. Karena banyak di antara keluarga-keluarga, termasuk barangkali ada keluarga muslim di sana, yang kemudian mengatasnamakan cinta, tapi bentuk cintanya itu malah bisa jadi merusak atau bahkan menjadikan bentuk cinta tadi adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Contohnya bagaimana? Di dalam keluarga ada pasangan suami dan istri.
Seorang istri menginginkan ya, cintanya itu ya, apa namanya bahasa cintanya, macam-macam ya. Love language-nya tuh apa? Itu ya. Dia itu ingin menyenangkan hati suaminya dengan cara apa? Dengan cara kalau keluar rumah, apalagi bareng dengan suaminya, apalagi acara kantor suaminya, pengen menampilkan penampilan yang terbaik, dandannya yang maksimal, ya, make up-nya, pakaiannya, pokoknya semuanya maksimal. Untuk apa? Untuk dipertontonkan, untuk diperlihatkan pada teman-teman dan kolega suami. Biar nggak malu-maluin, biar suamiku seneng. Ya, itu kayaknya bener. Wong aku pengen menyenangkan hati suami. Ya, makanya berdandan, berhias, ya, menggunakan pakaian yang terbaik, ya, memakai make up biar kelihatan cantik, biar nggak nisen-nisen kayak gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang sepertinya lumrah biasa. Tapi lihat, apakah kecantikan seorang wanita itu ya dibolehkan di dalam Islam untuk menjadi konsumsi publik? Tidak. Ya. Jadi kecantikan seorang wanita itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk suaminya. Yang menikmati siapa? Suaminya. Itu bentuk cinta, wujud dari cinta, tapi kemudian dilakukan, ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang Allah tidak ridho. Bukan yang seperti itu. Ya. Lalu kemudian kalau kebalikannya, suami pengen menyenangkan hati istri supaya istrinya ridho. Ya, istri itu biasanya paling senang kalau dikasih jatah bulanan, itu ya, dikasih uang belanjaan, itu senang banget. Maka kemudian ketika ingin menyenangkan hati istri, sang suami ya melakukan berbagai macam cara kotor untuk mendapatkan harta yang banyak, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan pengaruh dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang kotor. Supaya apa? Menyenangkan hati istri karena cinta dengan sang istri. Nah, ini juga perilaku-perilaku yang Allah tidak ridho di sana, tapi mengatasnamakan cinta. Belum lagi orang tua dengan anak, karena saking cintanya pada anak, anaknya mau minta apapun, apalagi kalau sudah tantrum, sudah mengancam, sudah ngambek, sudah kabur gak pulang-pulang ke rumah, kasih saja. Padahal memberikan sesuatu kepada anak-anak itu juga ada kaidahnya, ada syarat ketentuan berlaku, ada aturannya, ada rambu-rambunya. Anak-anak itu juga butuh pendidikan keprihatinan. Walaupun orang kaya raya, gak semua-mua yang dimau anak dituruti. Itu bentuk cinta yang kemudian wujudnya Allah tidak ridho, merusak, ya, malah cenderung nanti bisa menjerumuskan anak kepada maksiat. Begitu juga anak kepingin membahagiakan orang tuanya. Nih bentar lagi Lebaran, silaturahim, ketemu kumpul, ada saudara, ya, sanak keluarga dari berbagai kota datang mungkin berkumpul di satu tempat. Pertanyaan yang paling monumental gitu ya. Pertanyaan apa? Oh, kapan nikah, bukan kapan lulus ya. Kapan nikah? Ya. Orang tua itu kepengen anaknya bisa menikah, menemukan jodoh terbaiknya, ya. Kadang-kadang bisa jadi loh orang tua kita mungkin karena belum belajar atau belum memahami gitu ya, itu begitu sedihnya melihat anak gadisnya kok nggak ada ya, setiap malam Ahad itu ada cowok yang ngapeli, kok nggak punya ya teman-teman cowok-cowok yang biasa ngampiri buat nongkrong gitu. Sampai kemudian karena melihat orang tua sedih ingin membahagiakannya, ngasih tunjuk, nih pacarku. Oh. Ini apa-apaan? Anak kepingin membahagiakan orang tuanya karena cinta kepada orang tuanya, tidak pengen melihat orang tua kita bersedih, tapi caranya Allah nggak ridho. Mosok membahagiakan orang tua dengan kita kemudian pacaran. Ya, orang tua happy, ditanya tetangga, kok anakmu belum nikah-nikah? Iya, itu masih belum mantep. Ya nggak apa-apa, biar dijalani dulu saja. Bisa gitu. Tapi karena sudah punya gandengan, rasanya seolah-olah sudah lega. Padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Nah, maka dari itu kita renungkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sebagai apapun kita di dalam keluarga, kita lihat
kita muhasabai, kita introspeksi. Apakah cinta di dalam keluarga kita itu, kebaikan kita untuk orang tua kita, untuk saudara kita, atau mungkin untuk anak kita, pasangan kita yang sudah bersuami, sudah menikah, apakah betul itu didasarkan cinta karena Allah? Karena kalau cinta itu karena Allah, apapun keadaan keluarga kita, mungkin pasangan yang tadinya ketika kita nikahi kondisi sedang kaya raya, kondisi sedang jaya-jayanya, pada saat beliau jatuh, apakah kita masih akan tetap mencintai beliau karena Allah? Ya. Lalu kemudian mungkin diuji dengan hal-hal yang lain. Ya. Orang tua kita itu nggak selamanya sehat. Ada kalanya beliau sakit. Apakah kita akan tetap ya mencintai beliau dalam keadaan sehatnya sehingga bisa mencari nafkah untuk kita? Atau kemudian ketika beliau sakit kita tinggalkan dengan berbagai macam kesibukan? Ya, kan tidak seperti itu. Sehingga kita mulai lihat dulu nih, keluarga kita nih sudah kita bangun di atas cinta kepada Allah atau belum? Lalu kemudian rasa cinta itu kita wujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan dan perilaku yang Allah ridhoi atau tidak? Jadi jangan sampai kemudian kita mencari ridhonya manusia, mencari ridhonya orang tua, mencari ridhonya anak, mencari ridhonya pasangan, tapi kemudian kita tidak mengindahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang utama. Ridhonya Allah dulu. Ya, biarpun untuk cinta kita pada orang tua kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran ini kata para ulama, sepertiga dari Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Di antara kisah-kisah yang ada, ya, itu fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita dan supaya kita ini berpikir, mengambil pelajaran darinya. Kalau dalam tuntunan kehidupan berkeluarga, berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah menurunkan tuntunannya. Ya, di antaranya dengan contoh salah satu kisah. Kisahnya siapa? Kisah keluarga manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana? Kisah tuntunan Nabi, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dalam rumah tangga beliau diceritakan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Di Quran surat apa? Masya Allah. Quran surat At-Tahrim. Barakallah. Di Quran surat At-Tahrim itu yang ayatnya nggak banyak, hanya 12 ayat saja. Tapi di dalamnya itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Bahkan terkhusus ini banyak yang dibahas persoalan wanita. Secara khusus lagi perannya sebagai istri. Ya. Quran surat At-Tahrim ini dibagi dua bagian. Dari 12 ayat itu dibagi dua bagian bahasan. Bagian yang pertama itu bicara tentang bagaimana rumah tangga atau keluarga Rasulullah SAW, interaksi beliau dengan istri-istrinya, ya. Yang di situ yang dimunculkan tidak ada nama, tapi kemudian ketika kita tanyakan siapa sih yang dimaksud istri yang ada di dalam kisah Quran surat At-Tahrim, beliau adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, dan ada satu yang disebutkan lagi yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Itu ayat 1 sampai 5 dibahas tentang rumah tangga Rasulullah SAW. Ayat 6 sampai 9 itu membahas secara umum tentang keluarga muslim. Bagaimana Allah mewajibkan keluarga muslim itu untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Barulah di bagian yang kedua dari ayat 10, 11, 12 itu membahas tentang kisah-kisah umat terdahulu sebagai contoh. Ini loh profilnya wanita-wanita yang buruk, ini loh profilnya wanita-wanita yang baik. Ya, terkhusus perannya sebagai istri. Yang di ayat 10 itu membahas kisahnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, sebagai perwakilan profil wanita sekaligus istri yang buruk.
sehingga kita bisa memahami, oh kisahnya ini kalau contoh yang buruk berarti kita harus tinggalkan, kita harus berhati-hati dengan sikap dan perilaku yang seperti itu. Di ayat yang 11-nya itu yang dibahas adalah tentang istri Fir'aun. Tidak disebutkan nama, ya, istrinya Fir'aun. Ada yang tahu namanya? Siapa Mbak Puspa? Asiyah binti Muzahim, ya. Asiyah istrinya Fir'aun. Barulah kemudian ayat yang ke-12 berbicara dengan salah seorang wanita mulia, yaitu Maryam putrinya Imran. Dan keseluruhan dari Quran surat At-Tahrim ini berisikan kisah tentang keluarga. Lebih spesifik lagi ini membahas tentang kisahnya wanita-wanita, dan lebih khusus lagi bicara tentang perannya sebagai seorang istri. Itu ya. Ini Quran surat At-Tahrim. Nah, At-Tahrim sendiri ya memiliki nama tidak hanya satu di antaranya. Kalau kemudian teman-teman lihat di bagian awal di ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi, maka surat At-Tahrim juga disebut dengan surat An-Nabi. Ya. Kemudian lanjutannya ya ayyuhan nabi limatu harim. Jadi surat ini juga disebut dengan surat Al-Limatu Harim, yang artinya pengharaman. Ya, saya yakin teman-teman sudah pernah dengar kisah asbabun nuzul dari ayat ini tentang pengharaman. Nah, tapi sebelum masuk ke kisahnya, ya nanti cerita kisahnya juga tidak akan panjang, mungkin hanya kita sepil saja untuk mengingat ya, untuk murajaah. Konteksnya pengharaman ini ya yang dilakukan, siapa yang mengharamkan? Rasul Muhammad SAW. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengharamkan apa? Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Maka di sini pada ayat pertama, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Jadi ini bentuknya adalah teguran. Tapi di sini konteksnya Nabi Muhammad SAW tidak mengharamkan sesuatu yang sifatnya syariat, yang muatannya atau bobotnya syariat, bukan. Jadi ini bukan berbobot syariat, tapi pengharaman ini khusus untuk beliau sendiri. Ya, jadi ini kita harus memahami. Karena kalau untuk pengharaman atau halal haram di dalam syariat, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hak untuk itu. Ini haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Supaya kita bisa mengerti dan memahami, ini pengharaman bukan untuk umatnya, bukan berbobot syariat, tapi ini untuk diri Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita ceritakan asbabun nuzulnya. Kemudian, ya, kalau ulama mengatakan bahwa mengharamkan sesuatu yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang dilarang. Tidak boleh. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW ditegur dalam hal ini. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pemberian dari Allah itu, yang halal-halal itu, yang jumlahnya banyak sekali dibandingkan yang haram. Ketika seseorang itu menikmati pemberian Allah yang halal, itu menunjukkan bahwa kita itu sangat membutuhkan pemberian dari Allah. Sehingga inilah ya wujud dari rasa syukur. Bentuk dari syukur. Sedangkan kebalikannya, kalau kita kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita itu nggak butuh pemberian Allah, dan ini bertentangan dengan konteks syukur. Ya, bertentangan dengan itu. Maka Rasul Muhammad SAW ya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan panggilan. Ini nanti silahkan dibedakan dan dicari di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah memanggil nabinya, ya ayyuhan nabi, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini sedang ingin menyampaikan sesuatu yang untuk diri Rasul, untuk diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau sudah menggunakan ya ayyuhar rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan tentang hukum-hukum syariat yang nanti ini akan disampaikan kepada umat dan berlaku kepada umat. Tapi kalau untuk panggilan yang tadi, yang di Quran surat At-Tahrim dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ini menunjukkan perhatian
perhatian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan teguran, loh teguran kok ya diabadikan di Al-Quran. Bahkan sampai dengan sekarang, sampai nanti hari kiamat pun Al-Quran tetap akan terjaga. Ya, apa nggak malu gitu? Ini kalau ilmu, ya, kalau ini adalah sesuatu berkaitan dengan agama Allah, ya nggak ada malunya. Bahkan nanti yang cerita tentang kisah ini adalah Bunda Aisyah sendiri. Ya, yang seharusnya mungkin kalau kita yang di situ, aduh, aku malu, mosok ini aku yang ada salahnya di situ kok malah yang tak ceritakan gitu. Tapi demi kebenaran diceritakan, walaupun kita terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ditegur Allah itu tidak hanya di satu tempat ini, tapi setidaknya nanti kita bisa temukan ada 8 kali Rasulullah Muhammad SAW ditegur. Dari sisi pribadi ya, diri Rasul Muhammad SAW. Itu kenapa? Karena bagian dari konsekuensi untuk menjaga kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Itu untuk diri Rasul, ya, untuk diri Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, teguran dari Allah kepada nabinya ini adalah pelajaran berharga. Kalau bagi Nabi ini untuk menjaga kemaksuman beliau, ada kesalahan langsung ditegur. Bagi kita umatnya ini adalah pelajaran, termasuk di dalam Quran surat At-Tahrim di ayat 1 sampai dengan 5. Ini bagian dari pelajaran mahal. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim di dalam keluarga-keluarga muslim, kita harus melihat dan belajar di situ. Apakah kita melakukan hal-hal yang sudah Allah ridhoi, atau kita melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Allah, sehingga kalau misalnya di dalam keluarga kita masih mendapati diri kita atau anggota keluarga yang lain kok masih jauh dari apa-apa yang diridhoi Allah, maka segeralah kita berhijrah, ya. Dan kita akan belajar hijrah di dalam keluarga dari kisahnya Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab, juga Bunda Aisyah, dan juga dari rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai latar belakangnya supaya kita memahami kok Nabi ditegur sih. Nah, itu tadi konteksnya supaya kita bisa mengerti. Nah, para ulama menyebutkan diantaranya ada 2 asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ayat-ayat Al-Quran itu bisa saja turun itu tanpa dengan asbabun nuzul atau dengan asbabun nuzul. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya, ya, adalah Quran surat Al-Fatihah. Ya, itu tidak ada asbab turunnya, ya. Tapi di Quran surat At-Tahrim ini, ya, disebutkan para ulama setidaknya ada 2 sebab turunnya. Yang pertama adalah kisah tentang madu, ya. Ini kata kuncinya saja, tentang madu. Nabi Muhammad SAW mengharamkan diri beliau untuk tidak minum madu. Madu itu halal apa haram? Halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW pada saat itu, ya, pada peristiwa itu beliau mengharamkannya untuk diri beliau, bukan untuk umatnya. Tidak ada bobot syar'inya. Ini ya. Dan yang kedua, asbabun nuzul yang kedua adalah di dalam peristiwa tentang Nabi Muhammad SAW mengharamkan diri beliau, ya, untuk menggauli hamba sahayanya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, dari situ sudah langsung keinget kisahnya, ceritanya, atau perlu direview itu? Nanti panjang ya. Ya, singkat ceritanya. Kalau tadi tentang madu, jadi Nabi Muhammad SAW itu dalam keseharian beliau itu akan berkunjung dari rumah istri yang satu ke istri yang lain, semua dikunjungi, dan beliau nanti akan berakhir bermalam di tempat istri yang mendapatkan giliran pada hari itu. Jadi beliau bermalamnya di satu tempat saja. Nah, saat itu adalah giliran malamnya Hafsah binti Umar bin Khattab. Tapi Rasul kan keliling dulu tuh, kalau masih ada waktu. Nah, beliau datang ke rumahnya Zainab binti Jahsy. Istri-istri Nabi ini pengen sekali memberikan
servis, pelayanan terbaik. Apa yang disenangi Rasul disiapkan, apa yang disukai beliau diadakan ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sangat suka dengan madu. Maka Bunda Zainab binti Jahsy itu sudah menyiapkan madu, disuguhkan kepada Nabi, sehingga Nabi itu karena menikmati madu kesukaan beliau, jadi agak lama singgah di tempatnya Zainab. Padahal hari itu adalah jatahnya Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, disinilah kemudian mulai ada kecemburuan. Ini juga bagian dari wujud cinta. Tabiatnya wanita, cemburu katanya tanda tangan, tanda cinta, katanya begitu. Ya, memang cemburu itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Tapi bentuk atau perilaku yang ditunjukkan oleh Hafsah, bahkan termasuk Bunda Aisyah, itu adalah cemburu karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Nah, Hafsah dengan Aisyah itu bestian, ya. Ini benar-benar sangat dekat sekali. Orang tuanya, ayahnya dua-duanya sahabat dekat, anaknya juga sahabat dekat, gitu ya. Mereka bersepakat nanti kalau Nabi datang ke rumah kita, maka kita katakan, Nabi bau apa ya? Kayaknya tadi makan ini apa namanya sesuatu kalau di tempat kita tuh yang makanan yang bau gitu, yang khas itu durian. Pete, jengkol, ya enak nggak? Bagi yang suka sih enak ya. Nah, ada satu minuman namanya maghafir. Dia itu seperti madu, begitu rasanya manis, tapi baunya memunculkan aroma yang tidak sedap. Sedangkan Nabi itu sangat-sangat memperhatikan, ya, kewangian, keharuman. Jadi nggak nyaman beliau kalau kemudian di sekelilingnya, apalagi datang ke rumah istrinya dalam kondisi bau yang tidak sedap. Mosok sih bau maghafir? Tadi aku cuma minum madu di tempatnya Zainab. Enggak bau maghafir. Karena kepengen menyenangkan hati istrinya Hafsah binti Umar bin Khattab, maka Nabi Muhammad SAW beliau mengucapkan sumpah. Untuk apa? Untuk mengharamkan diri beliau untuk tidak lagi minum madu karena nanti takut, khawatir ada bau dan aroma yang tidak sedap dan membuat istrinya tidak nyaman. Nabi Muhammad SAW mengorbankan kesenangan diri beliau untuk apa? Supaya istrinya ridho, supaya istrinya senang, happy. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW kok yakin betul itu bau gitu ya, padahal beliau hanya minum madu bukan maghafir, karena sudah dikuatkan dengan apa? Dengan pendapatnya Aisyah juga. Aisyah juga menyebutkan kok bau gitu. Jadi kalau tidak hanya satu orang, dua orang yang mengatakan begitu, kayaknya ini sudah objektif ya. Iya gitu. Maka Nabi kemudian mengharamkan diri beliau untuk tidak lagi minum madu. Itu asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua, ya, Nabi Muhammad SAW ini datang ke rumah istri-istrinya. Ketika itu jatah gilirannya harinya Hafsah. Ketika sampai di rumahnya Hafsah, Hafsahnya tidak di tempat. Baru ada keperluan ke tempat ayahnya Umar bin Khattab. Nah, kita tidak ngerti situasi persisnya seperti apa pada saat itu. Nabi Muhammad SAW ya mungkin pada saat itu memiliki hajat, maka beliau memanggil budak wanitanya, hamba sahayanya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, dan melakukan hubungan suami istri di tempatnya Hafsah. Ketika Hafsah kembali dan mengetahui hal itu, marah apa marah? Marah karena apa? Cemburu, lagi-lagi karena kecemburuan. Wahai Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kenapa engkau melakukan ini di tempatku, di kamarku, di ranjangku? Kenapa tidak di tempatnya istri-istri yang lainnya? Apakah aku sangat rendah di matamu? Waduh, langsung kayak gitu ya. Merasa betul-betul tidak berarti dan berharga. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW, beliau menggauli hamba sahayanya, budaknya, itu hal yang halal. Itu yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Kalau sekarang memang nggak ada tuh budak hamba sahaya ya. Jadi jangan ngaku-ngaku mbak atau mbok di rumah itu seperti halnya budak. Bukan, mereka orang merdeka. Khadimat itu orang merdeka, ARD itu orang merdeka. Nggak ada. Nah, pada saat kemudian
Nabi Muhammad SAW mendapati Hafsah tidak ridho, marah, maka kemudian saat itu beliau bersumpah untuk tidak lagi menggauli hamba sahayanya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi Nabi Muhammad SAW dari dua peristiwa tadi, dua-duanya menyampaikan kepada Hafsah, ya Hafsah, tolong jangan ceritakan ini kepada Aisyah, gitu. Ya, jadi dua riwayat ini dari sisi sanad ada salah satu lebih kuat, dari sisi makna salah satu lebih kuat. Ya, tapi keduanya ini menjadi asbab nuzul dari ayat 1 sampai 5 di dalam Quran surat At-Tahrim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok beliau mengharamkan sesuatu yang halal? Apakah untuk menyenangkan hati istri-istri beliau, gitu ya? Nah, silakan nanti bisa dilihat di ayat 1-nya. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tuh melarang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati istri-istrinya, menyenangkan keluarganya, membuat ridho keluarganya, bukan. Ini bahkan menunjukkan kebiasaan Nabi itu adalah memang menyenangkan hati istri-istrinya, menjadikan ridho istri-istrinya kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, ya, beliau itu berijtihad dengan ilmunya beliau bahwa keharmonisan di dalam keluarga itu sangat penting, biarpun beliau harus berkorban untuk mengharamkan sesuatu yang beliau sukai, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Toh yang kemudian merasakan itu hanya beliau sendiri, bukan umatnya, bukan orang lain. Tapi karena beliau berijtihad bahwa keharmonisan di dalam keluarga, keharmonisan rumah tangga itu penting. Ya, bukan sekedar romantis tapi harmonis, gitu ya. Kalau romantisan tuh kayaknya cuma sesaat aja, tapi kalau harmonis itu jauh lebih bermakna dan dalam. Ya, inilah yang kemudian membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ada keharmonisan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, dari kisah ini saja beliau menunjukkan, ya, beliau itu tidak pengen ada keributan, ya, ada kekacauan di dalam rumah, ada perdebatan, apalagi debat kusir, ya, nggak mau ada ribut-ribut, ya, cukup beliau saja, ya, yang kemudian berkorban, sehingga kita di dalam keluarga, biarpun kita masih jadi anak atau mungkin sudah menjadi seorang istri, menjadi ibu, kita hindarkan untuk bercekcok, untuk bikin keributan, untuk beda pendapat dengan debat kusir dengan anggota keluarga, dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan pasangannya, suaminya. Kita tinggalkan yang seperti itu, ya. Ngalah bukan berarti kalah, cuma caranya saja. Ya, supaya nggak terjadi keributan, untuk menjaga keharmonisan. Bahkan mungkin kalau guyonannya kita itu yang kalah, yang waras ngalah, yang kalah nggak mesti kalah, yang waras ngalah, gitu ya. Ya, ini guyonan, tapi ada benernya juga ya, untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Ini menjadi penting. Ya, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau menjaga hati istrinya, ingin menyenangkan hati istrinya, ya, tetapi itu cara yang beliau lakukan tidak diridhoi Allah, maka segera ditegur. Untuk apa? Untuk menjaga kemaksuman beliau dan menjadi pelajaran untuk kita. Ya, tadi sudah kita contohkan di awal. Kalau kita, ya, mencintai dan ingin membahagiakan, membuat senang orang-orang di rumah kita, keluarga kita, maka jangan lakukan dengan cara-cara yang Allah tidak ridho. Solusinya apa nih? Sudah terlanjur sumpah, maka nanti di ayat keduanya Allah kasih solusi. Kalau sudah terlanjur bersumpah, sudah termasuk nazar. Nazar itu juga bagian dari sumpah. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau, ya, diminta untuk membebaskan sumpahnya. Dengan apa? Itu juga ada panduannya di Quran surat yang lainnya, yaitu dengan membayar kafarat sumpah, dengan cara memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak. Lah zaman sekarang susah, nggak ada budak itu ya. Ya, kalau tidak mampu lagi, maka kemudian berpuasa 3 hari. Ya.
Itu membayar kafaroh sumpah. Ini sebagai sunnah yang harus kita juga pahami, bahwa ketika kita bersumpah dengan sesuatu hal, lalu kita melihat ada maslahat yang lebih besar, lebih baik, ya, kita bisa tinggalkan sumpah yang tadi, atau kita tinggalkan nadar yang tadi dengan apa caranya? Membayar kafarat sumpah. Ya, ini juga bagian dari sunnah. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan lisan kita. Jangan apa-apa demi Allah sumpah gitu ya. Kayaknya gampang sekali keluar dari lisan kita. Ya. Apalagi kalau yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang buruk. Maaf, ini terutama kalau kita sudah jadi seorang ibu, hati-hati sekali. Kalimat buruk atau laknat itu bisa keluar dari mulut kita dan itu bisa bagian dari doa. Gak harus jadi seorang ibu pun, dari lisan kita semuanya pun, ketika kita melaknat seseorang, ya, itu laknat itu akan naik ke langit. Nanti ke langit itu akan ditolak, dia akan turun lagi ke bumi. Ngapain? Mencari alamat orang yang dilaknat. Ya, kalau orang yang dilaknat itu cocok dengan laknatannya gitu ya, bukan hoax, beneran, memang dilaknat begitu orangnya memang kayak gitu jeleknya, ya. Itu akan sampai. Ya, coba bayangkan kalau ucapan lisan kita yang buruk melaknat itu, yang dilaknat adalah keluarga kita. Na'udzubillah. Keburukan itu akan sampai kepada siapa? Keluarga kita. Tapi kalau laknat itu tidak cocok, tidak sesuai dengan orang yang kita laknat, maka laknat itu akan kembali mencari siapa yang mengeluarkan laknat itu dari lisannya. Na'udzubillah. Jadi nggak ada baiknya ngomong jelek, ngomong buruk. Maka bisa jadi loh ya, kita itu kadang-kadang ngomongnya ngawur, kadang-kadang cuma bercanda gitu ya. Tapi kalau sudah keluar dari lisan, hati-hati. Ya, maka kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya beristighfar, saya memohon ampun kepadamu ya Allah atas ucapan yang jelek, yang buruk dari lisan saya, yang saya tujukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, ditujukan untuk diri saya, untuk harta saya, untuk keluarga saya. Minta ampun, istighfar, mohon ampun. Ya, supaya itu kemudian diampuni oleh Allah, ya, dibatalkan oleh Allah. Hati-hati dengan lisan itu ya, kita jaga. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga, Nabi Muhammad SAW di cerita yang tadi asbabun nuzul, Nabi kita sudah sepakat dengan Hafsah binti Umar bin Khattab untuk kemudian menjaga rahasia, nggak usah ngomong ke Aisyah. Tapi ini karena sahabatan, bestie, dan wanita itu mungkin ada perjuangan khusus untuk kemudian betul-betul menjaga lisannya. Mau ngomong nggak ngomong, wah pokoknya kalau sudah ketemu ngalor ngidul akhirnya ngomong gitu kan? Ya, ternyata itu sampai kepada Aisyah. Ya. Dan Rasul nggak tahu tentang itu. Tapi ini lagi-lagi pelajaran untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan semuanya dari A sampai Z yang sedetail-detailnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Hafsah dengan Aisyah, apa yang mereka perbicarakan, ya, sampai dengan titik komanya itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW tahu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha teliti. Karena ini untuk menjadi pelajaran, maka Bunda Hafsah ya, ini dipanggil sama Rasul, ditanya, apakah engkau sudah menceritakan rahasiaku kepada Aisyah? Engkau mengatakan begini dan begitu. Kaget ini Hafsah. Kan kalau ngomong-ngomong rahasia, jangan bilang-bilang ya, cuma kamu tok yang tahu, gitu kan? Ini Hafsah pasti sudah bertanya-tanya dalam hatinya nih, jangan-jangan Aisyah cerita sama Nabi, gitu kan? Jangan-jangan itu. Loh, wahai Nabi, engkau tahu dari mana? Ya, Nabi katakan di sini, Nabi menyebutkan siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui, maha teliti. Jadi ini semua ceritanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini menariknya ya, disebutkan bahwa Nabi tidak menceritakan semua yang disampaikan dari Allah. Semua informasi itu tidak disampaikan semuanya, dicecer, diceritakan, kamu habis ini begini toh, kamu ngomong gini, kamu ini toh. Enggak. Tapi Rasul hanya menyampaikan poin intinya bahwa kamu telah membocorkan rahasia, menyampaikan sesuatu yang tidak seharusnya, ya. Dan itu satu kesalahan. Ya. Coba kalau kemudian
laki-laki atau suami yang lain, bukan seperti Nabi kita. Beda nanti hasilnya. Kalau Nabi kan menyampaikan poinnya saja cukup. Ketika dia sudah paham di mana salahnya, selesai. Ada perbaikan, ya selesai. Sudah tujuannya sudah selesai. Tidak diungkit-ungkit, tidak disebutkan semua salahnya, dibuat listnya. Kamu begini, kamu ini toh, kamu gitu toh, nah, gitu enggak. Coba kalau suami yang lain nanti kemudian pakai tren yang ada. Kamu ya yang bocorin rahasiaku, iya. Kamu yang suka ember ya, iya. Kamu ya yang ngasih tahu ke Aisyah, iya, gitu ya. Emangnya aman? Emangnya nggak ketahuan? Emangnya aku nggak ada yang ngasih tahu? Iya, gitu. Mungkin kalau suami yang lain akan marah seperti itu, ya. Habis itu habis-habisan mungkin Hafsah akan dimarahi. Tapi Nabi tidak. Ketika sudah sampai tujuan dan maksudnya, oh kesalahanmu di sini, ya sudah cukup. Tidak semuanya harus disampaikan, ya. Kan malu juga. Kalau kita nih pernah punya salah, kita tahu itu salah. Tapi kalau kita kemudian disampaikan kesalahan kita, bahkan diceritakan ulang dari A sampai Z, itu malunya luar biasa, rasanya tidak nyaman gitu. Dan Rasul tidak lakukan itu. Maka kita juga sama dengan keluarga kita. Kita tahu misalnya pasangan kita ada salah, sampaikan bagian mana yang harus diperbaiki atau yang salah di mananya. Gak usah kemudian diceritakan begini begitu semuanya dikeluarkan. Itu malah kemudian peluang berpotensi untuk memunculkan masalah baru, bahkan menimbulkan pertengkaran. Akhirnya kemudian tidak harmonis, timbul keributan, tidak nyaman di rumah. Wah, malas ketemu bojoku, pasti ngulang-ulang lagi masalah itu, pasti cerita itu lagi. Nggak cuma pasangan, anak dengan orang tua. Anak itu kalau ngerasa salah, kadang-kadang itu kalau mau ketemu orang tua saja nggak bisa ngelihat matanya. Nggak nyaman duduk bareng gini cerita, karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Entah ada kesalahan, entah sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua kita. Bener apa bener? Bahkan mungkin kita menunda untuk tidak pulang. Biasanya ini yang mudik-mudik itu ya, mungkin setahun bisa pulang berapa kali. Atau yang agak dekat ya, pulangnya sepekan sekali. Lama-lama 2 pekan sekali, sebulan sekali. Ngopo nggak pulang-pulang, nggak nyaman di rumah. Nanti ditanyain ini itu, nggak dicecer gitu ya, karena merasa ada kesalahan. Ya, nggak nyaman jadinya. Itu seperti itu, ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana ketika kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab melakukan kesalahan, ditunjukkan di mana salahnya, ya. Dan di sini kita juga pahami, kita manusia biasa juga, tentu salahnya lebih banyak daripada manusia mulia seperti sahabat, sahabiyah, ya. Apalagi ummahatul mukminin, wanita terbaik, istri terbaik saja ada salahnya, apalagi kita, ya. Maka lihat di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, itu adalah tema pertaubatan di dalam keluarga. Ya, tobat di dalam keluarga itu harus sering-sering. Orang tua pada anaknya tidak sengaja, tidak tahu ilmunya, melakukan ini, mengasuh dengan itu, ya akhirnya menjadikan ada trauma masa kecil, ya, ada hutang, pengasuhan dan seterusnya. Itu bisa jadi karena kita nggak tahu. Dan kalau kemudian ini menurut kita memang kita salah sebagai orang tua, ini adalah dosa-dosa yang layak dan harus ditaubati. Itu contohnya begitu. Kita sebagai anak ke orang tua juga begitu. Kita ngerasa, ya Allah jangan-jangan aku kayak gini insecure gara-gara dulu pola asuh orang tua aku kayak gini. Gara-gara ibu sih gak belajar, gara-gara bapak sih gitu. Kita seolah-olah menyalahkan begitu, ya, merasa apa yang kita alami, kesedihan, ketidaknyamanan, ya, kegagalan yang kita rasakan itu akibat dari pola asuh atau cara mengasuh, mendidik orang tua kita. Kita salahkan. Itu kan nanti juga nggak nyaman. Maka kita pun juga perlu bertobat. Jangan-jangan ada perasaan menyalahkan orang tua kita pernah mampir di hati kita. Mohon ampun ya Allah, kenapa muncul perasaan ini? Seharusnya aku bersabar dan aku memaafkan. Mudah-mudahan itu menjadi satu bagian amal salih. Ya, karena kan kita hidup berkeluarga juga tidak ideal, ya. Keadaannya kan macam-macam kondisinya. Ada yang baik, kadang-kadang buruk, malah banyak jeleknya, bisa jadi. Tapi kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga kita itu banyak. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita sekarang. Gitu ya. Dan di sini menariknya, ya, yang diperintahkan bertobat itu siapa? Di sini kalau dilihat dari domirnya, ditunjukkan siapa? Kamu berdua. Yang salah tadi yang membocorkan rahasia siapa?
Hafsah. Tapi kenapa kemudian yang bertobat berdua? Dengan siapa? Dengan Aisyah. Salahnya di mana? Ini pernah kita sepil di bahasan yang sebelumnya kayaknya ya. Karena Aisyah tahu bahwa Hafsah sedang menceritakan rahasianya dengan Nabi dan itu nggak boleh. Tapi Aisyah menikmati. Ya, ada yang begitu. Pokoknya dicurhati temannya aja didengarkan. Iya sudah kayak psikolog aja gitu ya. Padahal kalau kita sedang cerita sesuatu yang itu rahasia, itu adalah persoalan keluarga, apalagi itu sudah masuk dalam ranah aib, stop. Bahkan ada kalanya orang tua itu punya rahasia yang tidak perlu diketahui anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak itu juga bisa punya rahasia, tidak perlu diketahui orang tuanya. Pasangan juga sama, punya rahasia. Tapi di sini Nabi kita Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk membangun hubungan yang harmonis, saling kepercayaan antara satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga itu juga perlu. Cuman harus memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia. Jadi menyampaikan ada cerita, ada rahasia, ada masalah, ada satu keadaan yang itu tidak boleh diumbar keluar. Nabi kita sudah mencontohkan tempat yang paling tepat untuk menceritakan rahasianya adalah kepada istrinya. Hanya saja di sini kan istrinya ya dalam peristiwa ini beliau tidak mampu untuk menjaga. Ya, maka ini menjadi pelajaran untuk kita. Supaya apa? Hati-hati ini lisan. Karena kita pegang rahasia keluarga kita, pegang rahasia orang tua kita, pegang rahasia suami atau pasangan kita. Ya. Kalau dulu pernah kita sampaikan, ya, kalau kata Nabi, kalau bukan karena Hawa, tidak ada wanita di muka bumi ini yang berkhianat. Itu kan mirip juga. Kenapa? Kalau tadi kan Hafsah yang betul-betul membuka rahasia, yang menyampaikan rahasia. Sedangkan Aisyah hanya mendengarkan, tapi tidak mengingatkan. Maka diminta bertobat, itu sama konteksnya. Ketika Hawa digoda untuk kemudian mendekati pohon terlarang. Ya, apakah yang duluan tergoda itu Hawa atau Nabi Adam alaihissalam? Ya, dua-duanya memberikan pelajaran. Tapi kalau kemudian yang dikatakan berkhianat, dua-duanya kan melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan juga bersama dengan Hawa. Ya, kalau yang dibisiki duluan Nabi Adam, Hawa nggak mengingatkan. Makanya dia juga disebut khianat. Apalagi ketika Hawa yang digoda habis itu membisiki suaminya biar sama-sama melakukan hal yang terlarang. Ya, jadi berat juga ini ya menjadi seorang wanita yang tidak khianat. Karena kita punya PR berat. Menjaga diri kita untuk tidak mempengaruhi keburukan, satu. Yang kedua juga kita harus punya keberanian dan kekuatan untuk mencegah, mengingatkan, menasehati kalau terjadi keburukan. Kalau kita luweh-luweh, membiarkan saja, cuek bebek, ada kemaksiatan, ada keburukan, dibiarkan saja, maka ya sudah, kita termasuk bagian dari wanita yang khianat. Nauzubillah, jangan sampai. Maka hati-hati di sana. Gitu ya. Jadi tema taubat ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga. Pasti ada kesalahan seperti apapun, ya. Sehingga kita perlu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita di dalam interaksi di keluarga. Dan ayat yang kelima, ya, ini kita sebutkan singkat bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan profil wanita-wanita yang idealnya seperti apa, ya, atau istri secara khusus nih perannya. Istri-istri yang lebih baik dari kamu, siapa saja itu? Perempuan yang patuh, yang muslimah, yang beriman, yang mukminat, ya kan? Kemudian yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, itu disebutkan. Dan itu di yang-yangnya itu kan cuma koma-koma aja. Ini menunjukkan satu kesatuan, kumpulan, bukan dan atau gitu ya. Bukan atau, cuma taat tok, cuma puasa tok, cuma patuh tok, bukan. Tapi dia patuh iya, iman iya, taubat iya, puasa iya, ya komplit, taat iya.
dan itu dimiliki oleh siapa? Istri-istri Nabi Muhammad SAW, termasuk Hafsah dan Bunda Aisyah. Karena apa? Karena disebutkan bahwa keduanya bertobat, dan ini menunjukkan bahwa keduanya adalah di antara istri-istri Nabi, istri yang terbaik, istri beliau di dunia dan istri beliau juga di akhirat. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bukti bahwa wanita yang salih saja bisa salah. Sehingga kita di bulan yang mulia ini kita memiliki kesempatan. Kita masih ada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita kejar ampunannya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur sampai dengan 10 malam terakhir Ramadan. Kita kejar. Ya, kita kejar ampunan Allah. Supaya apa? Supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, yang kita sadari, tidak sadari, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ketika Allah sudah mengampuni, ya, hambanya, maka mudah bagi Allah untuk kemudian mengijabah doa-doa kita. Wong dosanya sudah dihapuskan, sudah tidak ada penghalang lagi, ya. Doa itu ketika diijabah akan mudah masuknya, tidak ada lagi penghalang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hambanya Allah yang mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya di bulan Ramadan ini, ya. Dan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi kebanggaan beliau, ya, menjadi umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai panutan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Yang buruk-buruk kita tinggalkan, kita hijrah, ya, kita melihat kondisi peristiwa kehidupan di rumah tangga Nabi, itu adalah rumah tangga terbaik. Di situ pun tetap ada potensi masalah dan ujian, tapi lihat bagaimana cara menyelesaikannya, dan ini pelajaran mahal untuk kita semuanya. Mungkin itu saja ya, kita nanti akan persiapan untuk berbuka, jadi kita tidak habiskan waktu sampai dengan maghrib. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Sadah atas penyampaiannya. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Masih ada waktu ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Jangan angkat kaki ya, Ustazah. Jangan angkat kaki. Angkat tangan. Oke, mungkin saya mengawali pertanyaan dulu, Ustazah. Terkait pembahasan di awal yang tadi Ustazah sampaikan bahwasanya cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang berlandaskan cinta kepada Allah. Mau cinta kita kepada orang tua, kepada pasangan dan sebagainya, itu tidak akan sempurna ketika landasan cintanya bukan karena Allah. Nah, yang ditanyakan adalah letak cinta kepada Allahnya itu terlihatnya seperti apa, Ustazah? Mungkin ini bisa menjadi wawasan, karena ada pun orang yang pernah mengatakan bahwasanya karena wanita kan perasaannya sudah, perasaan ini kan dari Allah gitu. Ini cintanya karena Allah. Apakah itu memang dibenarkan, sudah? Jazakumullah khair. Masya Allah, ini pertanyaannya berbau-bau perasaan ya, bawanya perasaan wanita begitu. Nggak apa-apa. Jadi ukuran kita untuk kemudian bisa jujur itu ya terhadap diri sendiri. Kita yang bisa merasakan sebetulnya cintanya kita itu karena apa? Karena Allah atau karena yang lain? Ya, karena ada perlunya, ada maunya, ada kepentingannya, atau karena apa? Itu yang bisa jujur hati kita. Maka indikatornya juga dari hati kita. Kalau kemudian tadi saya contohkan, kita ini cinta ke orang tua kita betul-betul istilahnya apa ya, benar-benar karena Allah. Kalau karena Allah tuh menyuruh kita berbakti pada orang tua, mentaatinya sepanjang tidak dalam kemaksiatan. Ya, biarpun kita malesnya kayak apa, nggak senengnya kayak apa, orang tua kita mungkin ada perilaku dan ucapan buruk kepada kita, kita ini tetap bisa untuk kemudian berbuat baik kepada keduanya. Berarti cintanya kita kepada orang tua kita itu sudah karena Allah, ya. Termasuk kepada pasangan kita, ya. Kepada pasangan kita, ketika kondisi seperti apa kita cinta kepada beliau, sudah benarkah karena Allah? Ya, karena kalau itu sebabnya karena Allah, ya, cinta karena Allah,
maka perintahnya apa? Seorang istri harus apa? Harus taat kepada suaminya. Ya, ada sesuatu yang diselisihi, maksudnya suami suka tapi kita nggak suka, kita harus menangkan suami kita. Bisa nggak tuh Mbak? Kita menangkan suami kita. Ya, kalau suami sudah bilang, Mi, nggak boleh ya, nanti pakai pakaian misalnya ya, contoh yang paling mudah. Aku nggak suka kalau kamu pakai kerudung yang seperti ini. Misalnya, yang harus dikasih bros lah. Aku pengennya kamu gini aja. Kita tuh nggak nyaman. Ya, kadang-kadang kan kita ngerasa sudah punya style sendiri nih pakaian gitu ya. Tapi suami kita menginginkan, ya dua-duanya sama, semuanya menutup aurat sesuai dengan syariat. Tapi seleranya suami beda dengan selera kita. Maka kita harus mengalahkan selera kita. Itu bagian cinta kita pada suami kita karena Allah. Contohnya seperti itu. Tinggal nanti dipraktekkan dalam konteks-konteks yang lain. Yang bisa ngukur kejujurannya ya ada di hati. Ini beneran gak sih cintaku karena Allah atau karena yang lain? Ya. Karena kalau cintanya karena Allah, pasti rambu-rambunya, kaidahnya adalah dari Allah. Aturannya Allah gimana? Allah perintahkan kita ngapain ke orang tua kita? Allah perintahkan ngapain kita ke pasangan kita? Allah perintahkan apa kepada anak-anak kita? Hubungan kita dengan anak-anak kita harus seperti apa? Di situ yang diuji di sana. Ya pasti yang akan muncul adalah mengorbankan perasaan, mengorbankan kesenangan, ya macam-macam seperti itu. Dan memang nggak nyaman, tapi itu dibayar mahal. Ya, itu dibayar mahal. Bukankah wanita-wanita, istri-istri yang dia sholat 5 waktu, puasa wajib di bulan Ramadan, taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian taat pada suaminya, silahkan masuk pintu surga dari yang mana saja, pilih karepmu. Emangnya gampang? Enggak gampang, makanya hadiahnya, imbalannya surga aja, masuknya karepmu gitu ya. Semau kamu mau masuk lewat pintu yang mana, Allah kasih semuanya. Nih lewat sini boleh, lewat sini boleh. Padahal itu semua pintu surga itu ada amalan-amalan khusus. Lah kok kita disuruh milih semau kita? Itu karena ada amalan luar biasa. Taat pada suami, taat pada Allah dan Rasulnya, itu enggak gampang. Ujiannya itu menguras hati dan perasaan, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Begitu ya. Masya Allah. Insya Allah masih ada waktunya Ustazah. Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak saya terusin. Oke. Tenang, pertanyaan selalu mewakili insya Allah. Karena di sini banyak akhwat-akhwat juga Ustazah. Mungkin tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan. Yang belum berpasangan Ustazah, bagaimana ketika kita ingin menikah karena Allah. Nah, indikator apa saja yang bisa menjadi bekal pernikahan, menuju pernikahan tentunya Ustazah? Masya Allah. Ini kayaknya yang sebelah sudah siap nih ya. Pertanyaan sudah menjurus. Masya Allah. Amin. Disegerakan. Ya, bisa jadi ini pertanyaan mewakili teman-teman sekalian. Ya. Oh gitu. Menikah karena Allah itu tidak akan lepas dengan rambu-rambu yang sudah Allah atur. Ya. Kita ini ya, kalau kemudian mengatakan aku tidak pengen menikah, itu kan berarti bukan bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menikah. Kalau tidak menyukai, tidak mau mengikuti sunnah beliau, ya berarti bukan umatnya beliau. Nah, ketika kita pengen menikah, ya berarti cara-cara untuk menuju ke jenjang pernikahan itu harus yang sesuai dengan syariat Allah. Itu menikahnya karena Allah. Karena nanti di dalam proses itu kita akan dipertemukan. Nih dapat calon yang kayak gini, mau nggak ya? Dilihat dari apanya dulu. Lihat, tanya Allah bilang apa kalau soal memilih? Rasul nyontohin kayak apa kalau soal memilih? Pakai itu. Nah dalam hati aku kepengennya yang ini gitu ya. Dengan pertimbangan, wah ini kayaknya cocok nih kalau kondangan nggak malu-maluin. Wah wajahnya tampan gitu ya. Tapi yang satu lagi wajahnya sih kurang, tapi dia agamis, rajin ngaji. Pilih yang mana? Nah di sini kan bermain. Nah kita menikahnya karena Allah, berarti kita pilih rambu-rambu yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Pilih yang mana? Yang agamanya dulu. Dari semua calon yang masuk, ya ternyata agamanya bagus semua, anggap bagus semua. Mulai mendalam lagi. Ya, kalau semua dari keilmuannya, tingkat keilmuan agamanya, ya, kemudian kita baru masuk nanti ke yang lain-lain. Termasuk apa? Dari kesekufuannya,
Sekufu itu macam-macam, ya terutama dari sisi ilmu agamanya. Ya oke, ilmu agamanya sama-sama tinggi, ya pendidikan nggak jaminan ya. Tapi mungkin bisa jadi yang satu ikut harokah dakwah yang satunya lain lagi. Mungkin yang satu menggunakan fikih ini, yang satu beda lagi. Nanti lebarannya nggak bareng, puasanya nggak bareng, tarawehnya beda-beda. Itu kemudian nanti di situ di rumah pulang debat, misalnya gitu. Ini kan juga bagian hal-hal teknis detail yang kemudian juga kita perlu lihat. Maka untuk mengukur apakah kita ini menikah karena Allah, ya lihat sepanjang prosesnya sesuai enggak dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Ya, di antaranya kita ini nggak pernah tahu masa depan dan kita tidak pernah tahu hal yang gaib. Ya, istikharah itu ya bukan sekedar untuk memilih si A dan B, tapi setiap langkah yang kita mau jalankan, satu langkah saja istikharah dulu. Ya Allah, tolong saya bimbing jalan. Mana yang kita menurut pertimbangan kita itu pilihannya, jalani. Jadi istikharah itu jawabannya bukan mimpi ya. Karena mimpi itu bisa jadi datangnya dari setan, datangnya dari karena pikiran kita, baru mikirin itu yang muncul itu. Dan satu datangnya dari Allah, dan kita bisa jadi nggak bisa membedakan dari mana. Jadi istikharah itu untuk kemantapan. Kalau kita sudah mantap mau melangkah yang ini, oke itu. Nanti Allah yang akan tunjukkan, ini bukan. Sepanjang perjalanan proses untuk menuju pernikahan, kalau kita selalu melibatkan Allah, nggak usah khawatir. Andai kita merasakan satu perasaan tidak enak, andai kita mendapati suatu kondisi yang tidak nyaman, loh kayaknya aku salah pilih pasangan gitu. Enggak, karena kita saja yang belum dapat hikmahnya, karena kita saja yang tidak tahu. Bisa jadi dengan itu kita ini akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Oh ternyata waktu ta'aruf kayaknya kok oke-oke nih ya, kok bagus nih ya, pendidikan agamanya ya, semuanya kayaknya sempurna ideal. Ketika sudah nikah, yakin nggak ada masalah, yakin semuanya selalu cocok? Enggak. Di situ pasti nanti akan muncul ujian-ujian. Nah saat seperti itu, ketika kita dari awal prosesnya sudah dikawal untuk melibatkan Allah terus dilibatkan Allah, maka kita yakin di situ bahwa Allah tidak mungkin menyesatkan kita. Allah tidak mungkin tidak menolong kita. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, tidak mungkin. Keyakinan itu akan kemudian menguatkan kita di setiap keadaan. Jadi nanti ukurannya menikah karena Allah, prosesnya yang dilihat. Sesuai enggak dengan syariat Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Begitu ya Mbak Puspa, mudah-mudahan semuanya proses dimudahkan. Ya, amin, dibimbing ya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah dijawab ya titipannya. Titipan siapa? Titipan ya. Titipan banyak orang insya Allah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ada di penghujung kajian dan insya Allah ini juga termasuk kajian Aminda di akhir bulan ya, di tanggal 29. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi tentunya dalam keadaan yang lebih baik lagi dari segi keimanannya, segi ketakwaan kepada Allah SWT dan lain halnya tentunya. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran saja untuk penyampaiannya dan insya Allah masih ada waktu. Semoga berkenan Ustazah untuk memimpin doa di penghujung Jumat. Baik. Menjelang waktu berbuka kita berdoa, nanti dibatalkan kemudian monggo silahkan berdoa masing-masing karena ini adalah waktu yang mustajab yang seringkali kita lupa. Mudah-mudahan doa kita Allah ijabah, diberikan Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ushidu bi annaka antal ahadas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wansur ikhwanina wal mujahidin fi Palestin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan sedah. Oke, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih menunggu jelang berbuka puasa. Mari kita isi dengan doa-doa terbaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.